Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja memberikan kita nikmat kepada bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini, yang tentu saja tidak semua orang mendapatkan nikmat untuk terus bertemu dengan Ramadan, untuk terus bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan Ramadan kali ini Ramadan yang spesial karena berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita mungkin terbatas dalam melakukan ibadah, kita mungkin terbatas untuk mendatangi majelis ilmu, tetapi memang ini adalah salah satu, kita yakin bahwa ini salah satu takdir dan ujian dari Allah supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi, dan tentu saja kita mengharapkan agar kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita selesai menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas soal keutamaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tentu saja Ramadan ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan, di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Ya. Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, di mana dalilnya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu di bulan di malam Qadar. Dan ini tentu saja mematahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Karena sesungguhnya Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sebagaimana yang sudah sering kita baca, itu kemungkinan besar ada di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran di tanggal 17 sebetulnya pendapat yang perlu diperdebatkan, perlu dipertanyakan, perlu digali lebih lanjut. Ya, jadi nuzul Quran, kalau memang nuzul Quran itu betul pada tanggal 17, berarti kita sudah bisa menandai Lailatul Qadar itu sudah pasti tanggal 17. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita melihat sisi positifnya, tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai nuzul Quran, sebetulnya untuk lebih mudah saja untuk menandai bahwasanya memang Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan kenapa tanggal 17? Ya, salah satunya mungkin karena ganjil, dan alasan yang lain karena 17 itu belum akhir Ramadan dan juga bukan awal Ramadan. Karena biasanya awal Ramadan kita agak kesulitan, masih banyak aktivitas dan juga belum terbiasa dengan ritme puasa, tarawih, ritme bangun dini hari. Ya, sedangkan pada pertengahan Ramadan kita sudah mulai terbiasa. Sedangkan kalau di akhir Ramadan ya kita sudah terfokus pada i'tikaf di masjid. Ya, jadi sebetulnya ini cuma perlu kita luruskan saja bahwasanya memang Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Dan ini membuktikan bahwasanya setiap yang disentuh oleh Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Nabi SAW mendapatkan mukjizat Al-Quran, dia menjadi mulia. Jadi Nabi yang terakhir dan Nabi yang paling banyak umatnya, Nabi yang paling duluan nanti akan mendapatkan keutamaan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keutamaan untuk kesempatannya duluan, ya. Lalu bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan suci. Malam ketika diturunkan Al-Quran menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ini membuktikan bahwa memang
Al-Quran itu sentuhan Al-Quran akan menjadikan apapun dan siapapun menjadi mulia. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita juga akan jadi mulia insya Allah. Allah menjadikan kita sebagai keluarganya dan khasat, diistimewakan, dispesialkan. Nah, ada keutamaan membaca Al-Quran yang memang sebetulnya ini juga berlaku di luar Ramadan. Dan ingat, ini bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga berlaku di luar Ramadan. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya, paham Quran, bisa baca Quran itu belum cukup kalau kita belum bisa mengajarkan orang atau menularkan kebiasaan kita kepada orang lain supaya orang lain juga bisa baca Quran. Hafal Quran itu belum cukup kalau misalnya kita belum bisa mengajarkan isi Al-Quran atau mengajarkan orang untuk juga ikutan menghafal Al-Quran. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rasul menyebutkan bahwa sebaik-baik artinya menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang lain. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran itu adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik lisan, ya, dengan yang dibasahi dengan Al-Quran. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan fa inna khairal hadits kitabullah, ya. Fa inna khairal hadits kitabullah, ya. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Jadi Al-Quran ini sebaik-baik ucapan. Kalau pengen jadi orang yang baik, maka belajar Al-Quran. Kalau pengen punya lisan yang baik, tidak sering mengucapkan kata-kata yang kotor, maka biasakan membaca Al-Quran. Ya, tambah lagi dengan hafalan Al-Quran. Ini sebaik-baik sebaik-baik ucapan. Dan sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah dzikir yang paling utama. Jadi jangan sampai kita luput dari membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di masa yang seperti ini, lebih sering berada di rumah, kita juga harus semaksimalnya, sekosong apapun waktu kita isi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran bukan karena mengejar target, tapi karena kita yakin keutamaannya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya pahala kita dilipat gandakan ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian ini bonus bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ujran. Alaihi syaqun lahu ajran, maaf, ya. Orang yang lancar baca Al-Quran, ya, disebutkan akan bersama dengan malaikat utusan yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang membaca Quran, ya, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dia membaca Quran dengan terbata-bata atau dengan kesulitan atau tidak mahir, tidak fasih, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, ini hadisnya Imam Muslim. Artinya sebetulnya membaca Quran itu luar biasa pahalanya, keutamanya luar biasa. Mau dalam kondisi yang yang sangat baik baca Qurannya dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang bagus, maupun dengan kondisi yang terbata-bata, tertatih-tatih bacaan Qurannya, kita tidak pernah dicela, kita justru terpuji. Allah memuji kita, Rasul memuji kita. Dan Allah memberikan pahala kepada kita 2 pahala buat yang masih terbata-bata. Jadi jangan kecil hati, jangan merasa bahwa wah, saya nggak usah baca Quran lah, mau saya bacanya nggak bagus. Jangan, karena disinilah justru kita dilihat sejauh mana kesungguhan kita dalam menjemput amalan terbaik atau zikir terbaik, yaitu membaca Al-Quran. Apalagi di masa Ramadan seperti sekarang, kita maksimalkan momentum ini untuk banyak meraih pahala dari Allah, karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Jadi meskipun terbata-bata, kita bersusah payah untuk
membacanya. Nanti pasti Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Kemudian ada juga hadis ya tentang orang yang membaca Al-Qur'an, cukup panjang hadisnya. Mathalul mu'minun alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya, perumpamaan orang beriman yang baca Quran seperti buah utrujah. Aromanya wangi, rasanya enak. Maksudnya apa? Orang yang baca Quran itu biasanya enak dilihat, ya, auranya juga positif, baik, meneduhkan, gitu, menyenangkan, gitu ya. Kemudian juga tidak merugikan orang lain, hidupnya malah bermanfaat bagi orang lain. Kemudian orang mukmin yang tidak baca Quran seperti buah kurma, nggak wangi tapi rasanya manis. Artinya dia justru mungkin tidak membawa banyak kebaikan, tapi dalam hatinya tuh sebenarnya baik. Nah, makanya harus kita sempurnakan tetap dengan membaca Al-Quran. Orang munafik yang baca Quran adalah seperti tumbuhan raihanah, ya. Raihanah tuh kayak kemangi, ya. Aromanya wangi tapi rasanya pahit, ya. Mungkin apa ya, didengar orang, dilihat orang bagus, tapi ketika kita kenal dia, lama-lama makin mengenal dia, makin merugi kita kenal dia. Ya, kalau tadi yang orang mukmin gak baca Quran, mungkin kita ngelihatnya biasa aja. Tapi ketika kenal dia lebih dekat, kita beruntung. Dan yang keempat adalah yang selanjutnya di hadis ini juga disebutkan, sedangkan orang munafik, udah munafik gak baca Quran adalah seperti tumbuhan hanzolah, gak wangi, pahit lagi, ya. Nah, naudzubillah min dzalik, semoga kita terlindung dari perbuatan orang-orang munafik. Apalagi kemudian keutamaan yang lain bahwasanya Al-Quran memberikan syafaat bagi yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi nggak ada ruginya baca Quran. Mau dikit mau banyak, semakin banyak malah semakin beruntung, ya. Kalau masih terbata-bata, segera belajar supaya kita semakin nikmat dalam membaca Al-Quran. Ya, baca Quran itu nikmat, ya, bahkan sangat adiktif, bikin ketagihan. Kemudian ketika kita baca Quran, rahmat dari Allah dan ketenangan hati kita akan turun kepada kita. Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di satu rumah Allah, mereka baca kitab Allah, Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketenteraman kepada mereka, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan akan menyebut mereka ke hadapan makhluk di sisinya. Jadi dikasih sakinah. Ya, sakinah itu nggak cuma soal orang nikah, tapi juga baca Quran pasti mendapatkan sakinah. Gitu. Dengerin Quran dapat sakinah. Jadi kunci ketenangan hidup kita apa sih? Quran. Kalau sering galau, pasti jauh dari Quran. Pasti bosan sama Quran. Makanya perhatiin diri kita nih. Kalau gampang galau, gampang sedih, gampang down, gampang tertekan, itu mungkin karena kita jauh dari Al-Quran. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya, dan juga Al-Quran itu yang kita baca akan memberikan kita pahala yang berlipat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La qulul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika membaca alif lam mim, ya ada 3 huruf dikali 10. Ada 30 pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca alif lam mim saja, satu ayat saja. Dan Masya Allah kalau kita bisa menghatamkannya, luar biasa. Berapa pahala yang bisa kita dapatkan? 6.000 sekian ayat kemudian dikalikan 10. Masya Allah, nggak bisa kita hitung. Kebaikan dari Allah luar biasa. Makanya masuk surga itu kata Allah, kata Rasul, gampang. Masuk surga itu bagi yang mau. Wah, ditanya sama saya atau orang yang ngajak kita berantem dengan saya sedang berpuasa. Ya. Jangan bikin saya marah karena saya sedang berpuasa, atau nggak usah ngajak berantem karena saya sedang berpuasa. Seperti itu sehingga kita jadi tidak tidak punya hasrat atau tidak punya nafsu untuk marah-marah. Dan lalu juga maling-maling ini semua ya tentu saja akan muncul ketika kita memang membiasakannya. Ya, ketika kita tutup pintunya maka maling ini nggak akan muncul insya Allah. Ya, gimana caranya kemudian untuk menghalangi pintu ini terbuka? Ya, tentu saja dengan membiasakan kalimat-kalimat yang baik. Lisan kita dibiasakan dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kemudian juga membiasakan dzikir, membiasakan ibadah-ibadah, sehingga kita tersibukkan dengan ibadah, tersibukkan dengan target-target ibadah kita di bulan Ramadan. Membiasakan diri kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baik, membiasakan diri kita untuk terus berada pada lingkungan yang baik, ya. Grup WA yang nggak baik, yang nggak berfaedah, di mute aja. Ya, kalau grup WA-nya baik, ya berkumpullah di situ. Yang sering ada yang share hadis, ada yang sering nyebar tausiah, juga misalnya ada yang sering nyebar hasil kajian, begitu. Cuma terus kemudian di masa seperti ini, pandemi seperti ini, ya kita mau tidak mau terbatas diri kita untuk mendatangi kajian-kajian dan majelis ilmu. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk mengakses channel-channel yang sifatnya memberikan edukasi baru bagi kita, pendidikan agama, pendidikan hal-hal yang membuat kita itu bisa menambah skill kita, menambah aktualisasi diri kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak kecolongan. Puasa kita tidak didatangi oleh maling puasa kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita. Karena sesungguhnya puasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, bertambah imannya, lebih hati-hati, dan juga tentu saja lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghindari maling-maling di bulan puasa ini, maling-maling puasa ini, ya, tentu saja kita selangkah lebih dekat kepada Allah. Ketika kita selangkah lebih dekat kepada Allah, maka kita akan lebih mudah untuk istiqomah di jalan Allah dan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang memang menjadi keutamaan di bulan Ramadan seperti sekarang. Ya, seperti tilawah kita, sholat sunnah kita, kemudian bangun malam kita, sahur kita, buka puasa kita, dan tentu saja kita jadi punya semangat yang lebih untuk melakukan berbagai keutamaan, ya, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya memang cuma ada di bulan Ramadan, atau ibadah-ibadah yang juga di bulan Ramadan, sehingga ketika kita sudah selesai di bulan Ramadan, kita masih bisa terus melakukannya, melanjutkannya, ya, jadi lebih baik Ramadan, diri kita lebih baik setelah Ramadan dibanding dengan sebelum Ramadan. Maka inilah kemudian kita menjadi orang yang beruntung karena kita lebih baik daripada hari kemarin. Maka segera dievaluasi. Kalau memang kita orangnya temperamental, maka yang paling utama adalah mendidik diri kita dengan kesabaran. Kemudian mendidik diri kita untuk mengelola kemarahan. Kalau memang kita orangnya sering gampang berbohong, ya, yang paling utama adalah bagaimana mendidik diri kita untuk jujur, dan tentu saja menghindari tempat-tempat kita atau kesempatan-kesempatan yang memungkinkan kita untuk berbohong. Kemudian juga bagi kita yang ngantukan,
pelor ya, hindari tempat-tempat nyender, hindari tempat-tempat nempel supaya kita tidak gampang tertidur sampai kebablasan sehingga kita merasakan puasa itu cuma sebentar tanpa kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sesungguhnya kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gampang marah atau yang gampang gibah gitu ya, yang gampang gibah juga mendidik dirinya supaya terhindar dari tempat-tempat gibah, sumber-sumber gibah, segala sesuatu yang membuat kita jadi mudah untuk membicarakan keburukan orang lain ya, karena gibah adalah sesungguhnya menceritakan aib seseorang yang dimana ketika diceritakan orang itu menjadi tidak suka ya, rata-rata aib kalau diceritakan jadi orangnya jadi keberatan. Dan perbanyaklah berbuat baik di bulan Ramadan ini, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita laksanakan sepanjang bulan yang berat ini ya pandemi ini, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa sebagaimana yang diharapkan dari orang-orang yang berpuasa. Demikian dari saya. Qul qouli hadza wastaghfirullah walakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.